7 Desember tahun 1941, pesawat-pesawat tempur Jepang muncul di langit Pearl Harbor dan menyerang pangkalan utama armada Pasifik Amerika Serikat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kapal-kapal tempur terbakar, pesawat-pesawat hancur di landasan, dan pangkalan yang sebelumnya tenang berubah menjadi salah satu medan serangan paling mengejutkan dalam sejarah militer modern. Bagi dunia internasional, serangan tersebut tampak seperti langkah berani yang datang secara tiba-tiba. Namun bagi para pemimpin di Jepang, keputusan itu bukanlah tindakan spontan. Mereka memahami dengan sangat jelas siapa lawan yang akan mereka hadapi. Amerika memiliki industri yang jauh lebih besar, cadangan sumber daya yang melimpah, dan kemampuan memproduksi perlengkapan militer dalam skala yang tidak dapat disaingi Jepang jika perang berlangsung lama. Namun di balik perhitungan itu tersimpan satu kenyataan yang tak bisa ditawar. Cadangan minyak Jepang hanya cukup untuk menjaga mesin perangnya beroperasi selama 1 hingga 2 tahun. Begitu persediaan itu menipis, kapal-kapal akan berhenti berlayar, pesawat-pesawat tak lagi terbang, dan industri militer mulai melambat. Pada titik inilah, waktu bukan lagi sekadar faktor strategis, melainkan musuh yang terus mendekat. Ironisnya, ketika para diplomat Jepang dan Amerika masih berunding di Washington, keputusan militer yang jauh lebih besar sudah berjalan di tempat lain. Di perairan Pasifik Utara, armada kapal induk Jepang berlayar diam-diam menuju Hawaii. Radio-radio mereka dimatikan untuk menghindari deteksi. Tidak ada pesan yang dikirim, dan tidak ada jejak yang sengaja ditinggalkan. Serangan tersebut memang berhasil mengejutkan Amerika dan menimbulkan kerusakan besar pada armada Pasifik. Namun di balik kerusakan besar yang ditimbulkan, sejumlah aset strategis Amerika masih utuh. Saat itu, keberadaan aset-aset tersebut belum dianggap krusial, tetapi kemudian terbukti berpengaruh besar terhadap arah perang di Pasifik. Di titik inilah pertanyaan yang sebenarnya muncul. Mengapa para pemimpin Jepang memutuskan menyerang negara yang mereka tahu memiliki kekuatan industri dan sumber daya yang jauh lebih besar? Mengapa mereka memulai perang yang bahkan dalam perhitungan mereka sendiri hampir mustahil dimenangkan dalam jangka panjang? Dan apakah mereka benar-benar memahami perang yang sedang mereka mulai? Ketika Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, Jepang tercatat sebagai salah satu negara pemenang. Angkatan Laut Kekaisaran mengambil alih wilayah-wilayah koloni Jerman di Pasifik seperti Mariana, Marshall, dan Caroline. Jepang juga memperoleh hak atas wilayah Shandong di Tiongkok. Secara teritorial dan diplomatik, posisi Jepang meningkat tajam dibandingkan sebelum perang. Namun di balik pencapaian tersebut, tatanan dunia tetap tidak mengalami perubahan. Pusat kekuasaan global masih berada di bawah dominasi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Jepang menang dalam perang, tetapi belum sepenuhnya diakui sebagai penentu arah dunia. Ketegangan itu terlihat jelas pada Konferensi Perdamaian Paris tahun 1919. Delegasi Jepang mengajukan klausul kesetaraan ras yang menyatakan bahwa semua negara anggota Liga Bangsa-Bangsa harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Usulan ini sebenarnya memperoleh dukungan mayoritas dalam komisi. Namun Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson, menolak memasukkannya ke dalam perjanjian akhir dengan dalih tidak adanya dukungan bulat. Bagi para pemimpin dan kalangan politik di Jepang, penolakan ini menunjukkan bahwa kemenangan militer tidak menjamin pengakuan politik yang setara dari negara-negara Barat. Pada dekade berikutnya, Jepang terus berhadapan langsung dengan kenyataan di Asia. Inggris menguasai India, Malaya, dan Burma. Prancis mengendalikan Indochina, Belanda mempertahankan Hindia Timur sebagai sumber minyak dan bahan mentah. Amerika Serikat memegang Filipina dan mendominasi jalur perdagangan Pasifik. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya strategis dan jalur pelayaran utama di Asia berada di bawah kendali kekuatan Barat. Di sisi lain, Jepang telah berkembang menjadi negara industri, tetapi negara tersebut tidak memiliki bahan baku yang memadai. Masalahnya bukan sekadar persoalan harga diri, tetapi juga menyangkut kemampuan Jepang mempertahankan mesin industrinya dalam jangka panjang.
Negara itu hampir tidak memiliki cadangan minyak yang cukup untuk menopang kebutuhan tersebut. Industri baja, pabrik, hingga armada lautnya bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Sebagian besar minyak Jepang pada dekade 1920-an berasal dari Amerika Serikat dan Hindia Timur Belanda. Ketergantungan tersebut membuat posisi Jepang sangat rapuh. Jika jalur perdagangan terganggu, industri akan berhenti, transportasi lumpuh dan kekuatan militernya melemah. Kondisi semakin parah ketika depresi besar melanda dunia pada tahun 1929. Ekspor sutra yang selama bertahun-tahun menjadi sumber devisa utama Jepang anjlok ketika permintaan di Amerika dan Eropa melemah akibat krisis ekonomi. Di pedesaan, pendapatan petani jatuh karena harga hasil panen tidak lagi cukup menutup biaya produksi. Di kota-kota industri seperti Osaka dan Yokohama, pabrik mengurangi jam kerja atau bahkan menghentikan produksi sepenuhnya. Akibatnya, pengangguran meningkat dan situasi sosial menjadi semakin tidak stabil. Pemerintahan sipil mencoba mengatasi krisis dengan kebijakan penghematan dan penyesuaian anggaran. Namun kebijakan itu tidak membawa perbaikan yang berarti. Ekonomi tetap melemah, pengangguran tinggi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Di tengah kekecewaan tersebut, kalangan militer menawarkan jalan keluar yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Jepang harus memperluas wilayahnya untuk mendapatkan pasar baru dan menguasai sumber daya yang dibutuhkan industri. Gagasan ini dianggap lebih tegas dan meyakinkan dibanding langkah-langkah pemerintah sipil yang terlihat ragu-ragu. Seiring berjalannya waktu, pengaruh militer dalam pemerintahan semakin menguat. Namun kekuatan itu tidak tumbuh melalui proses demokrasi, melainkan melalui tekanan politik dan tindakan kekerasan. Pada awal 1930-an, beberapa pejabat sipil dan tokoh politik dibunuh oleh kelompok perwira muda. Banyak pelaku tidak dihukum berat, bahkan secara diam-diam mendapat dukungan dari sesama anggota militer. Secara konstitusional, Kaisar Hirohito merupakan kepala negara dan pemegang otoritas tertinggi negara. Namun dalam praktiknya, banyak keputusan penting, terutama dalam bidang strategi dan pertahanan, ditentukan oleh para pemimpin militer. Kabinet sipil tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk menolak atau membatalkan keputusan tersebut. Meski demikian, setiap kebijakan tetap dijalankan atas nama kaisar, sehingga tampak seolah-olah keputusan itu berasal dari otoritas tertinggi negara, padahal perumus dan pelaksana utamanya kalangan militer. Sejarawan Eri Hotta dalam bukunya Japan 1941, Countdown to Infamy, menulis bahwa menjelang awal 1930-an, Jepang menghadapi rangkaian masalah yang saling terkait. Ketergantungan bahan baku dari luar negeri, krisis ekonomi yang menekan masyarakat, dan sistem politik yang gagal membatasi tindakan militer. Dalam situasi ini, penggunaan kekuatan di luar negeri dipandang sebagai langkah yang dapat segera menghasilkan keuntungan strategis. Ketika berbagai tekanan tersebut mencapai puncaknya, arah kebijakan Jepang berubah drastis. Pada tahun 1931, militer bertindak tanpa menunggu persetujuan penuh pemerintah sipil maupun komunitas internasional. Sejak saat itu, Jepang memasuki rangkaian konflik yang terus meluas. Perang bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang semakin sulit dihentikan. Malam 18 September tahun 1931, sebuah ledakan kecil mengguncang kesunyian jalur kereta api Jepang di Manchuria Selatan dekat kota Mukden. Kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil dan jalur kereta tetap dapat digunakan. Namun bagi tentara kuantum Jepang, insiden itu cukup untuk dijadikan dasar operasi militer. Tanpa menunggu penyelidikan, tanpa perintah resmi dari kabinet di Tokyo, pasukan Jepang langsung bergerak dan menguasai titik-titik strategis di kota tersebut. Dalam hitungan hari, operasi yang semula disebut sebagai tindakan pengamanan berubah menjadi pendudukan militer berskala penuh. Kecepatan operasi tersebut membuat situasi sulit untuk dibatalkan. Ketika pemerintah sipil di Tokyo mulai mempertimbangkan langkah diplomatik, kota-kota utama Manchuria telah dikuasai, jalur logistik diamankan, dan pemerintahan militer mulai berfungsi. Menarik pasukan berarti mengakui bahwa militer bertindak di luar kendali negara.
Membiarkannya berarti menerima kenyataan tersebut. Kabinet akhirnya memilih opsi kedua, bukan karena sepakat sepenuhnya, tetapi karena tidak memiliki kekuatan politik untuk menentangnya. Pada 1932, Jepang meresmikan pendudukan itu dengan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo dan menempatkan Aisin Gyoro Puyi, mantan kaisar dinasti Qing, sebagai kepala negaranya. Sementara kendali sesungguhnya berada di bawah kekuasaan perwira Jepang. Manchuria tidak hanya berfungsi sebagai wilayah pendudukan, tetapi sebagai fondasi strategis, sumber bahan mentah, basis industri berat, dan benteng pertahanan untuk menghadapi ancaman Uni Soviet dari utara. Disinilah Jepang mulai menerapkan pola ekspansi yang sistematis, menggabungkan kepentingan militer dan ekonomi dalam satu proyek jangka panjang. Tindakan Jepang di Manchuria segera menarik perhatian dunia internasional. Liga Bangsa-Bangsa kemudian mengambil langkah dengan membentuk Komisi Lytton yang dipimpin oleh diplomat Inggris yang bernama Victor Bulwer-Lytton untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Komisi Lytton dikirim untuk menyelidiki peristiwa di Manchuria dan menyimpulkan bahwa Jepang bertindak sebagai agresor, serta Manchukuo tidak layak diakui sebagai negara merdeka. Namun laporan tersebut tidak diikuti langkah nyata. Jepang tidak mendapatkan sanksi ekonomi maupun tekanan militer yang dijatuhkan. Pada 1933, Jepang memilih keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Langkah ini menandai putusnya hubungan Jepang dengan sistem keamanan internasional pasca Perang Dunia Pertama, sekaligus memperkuat keyakinan di kalangan militer bahwa tindakan sepihak dapat dilakukan tanpa konsekuensi langsung. Di sisi lain, tekanan Jepang di Tiongkok terus meningkat. Pemerintahan nasionalis di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek menghadapi pilihan sulit. Kekuatan militernya belum siap menghadapi Jepang yang lebih unggul dalam teknologi dan organisasi. Chiang memilih memprioritaskan konsolidasi internal dan menunda konfrontasi besar. Keputusan tersebut memberi waktu bagi Jepang untuk memperkuat posisinya di utara. Sementara itu, insiden-insiden bersenjata di lapangan semakin sering terjadi dan memperbesar risiko perang terbuka. Perang terbuka akhirnya pecah pada Juli tahun 1937 setelah insiden jembatan Marco Polo di dekat Beijing. Seperti di Mukden, bentrokan kecil dengan cepat meluas menjadi konflik besar. Jepang melancarkan operasi militer ke Shanghai, kemudian bergerak ke Nanjing dan kota-kota penting lainnya. Di Tokyo muncul kembali harapan akan kemenangan cepat. Namun perlawanan Tiongkok terus berlanjut. Setiap wilayah yang diduduki justru memperbesar beban logistik dan keamanan Jepang. Perang yang semakin meluas membawa dampak langsung pada politik internal Jepang. Semakin besar konflik yang dijalankan, semakin besar pula kebutuhan akan pasukan, logistik, dan pengelolaan wilayah yang diduduki. Hal ini membuat peran militer dalam pemerintahan menjadi semakin dominan. Para perwira garis keras pun memperoleh pengaruh yang lebih luas. Di antara mereka, Hideki Tojo muncul sebagai salah satu tokoh yang kariernya melesat seiring menguatnya peran tentara Kwantung dan Kementerian Perang. Dalam situasi konflik yang terus berlanjut, gagasan untuk mencari jalan damai atau membuka perundingan semakin tersingkir dari pusat kekuasaan. Sejarawan Rana Mitter dalam bukunya Forgotten Ally, China's World War II menjelaskan bahwa sejak 1937 Jepang terjebak dalam perang yang tidak direncanakan untuk berlangsung lama, tetapi juga tidak memiliki jalan keluar yang jelas. Setiap upaya menghentikan konflik berarti mengakui kegagalan kebijakan sejak 1931. Tidak ada pemimpin militer yang bersedia menanggung risiko itu. Menjelang akhir dekade 1930-an, Jepang telah terseret sepenuhnya ke dalam perang besar di daratan Asia. Konflik yang bermula dari satu insiden kecil kini mulai menentukan hampir seluruh arah kebijakan negara. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang harus dilanjutkan, tetapi bagaimana membiayai dan mempertahankannya. Dan di titik inilah masalah Jepang berubah secara mendasar. Perang yang semula diperkirakan berlangsung singkat justru berubah menjadi konflik berkepanjangan yang terus menguras sumber daya dan membebani negara.
Memasuki akhir dekade 1930-an, perang yang awalnya diyakini sebagai solusi justru berubah menjadi beban yang semakin menekan Jepang. Operasi militer di Tiongkok tidak kunjung berakhir, sementara biaya yang harus ditanggung negara terus meningkat. Setiap penambahan pasukan di medan tempur membutuhkan lebih banyak senjata, lebih banyak logistik, dan lebih banyak bahan bakar. Di Tokyo, data anggaran tidak lagi mencerminkan pertumbuhan kekuatan, melainkan semakin besarnya beban perang yang menggerogoti kapasitas ekonomi nasional. Masalah Jepang bukan hanya besarnya biaya perang, melainkan struktur ketergantungannya. Mesin perang Jepang bertumpu pada impor bahan strategis, khususnya minyak untuk armada laut dan udaranya, serta baja untuk mempertahankan industri produksi militernya tetap berjalan. Dengan cadangan domestik yang sangat terbatas, ketergantungan tersebut bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan struktural. Selama jalur perdagangan internasional masih terbuka, ketergantungan ini terlihat bisa dikendalikan. Namun ketika perang berlangsung semakin lama, pasokan minyak yang diangkut melalui kapal tanker menjadi sangat rentan terhadap tekanan politik atau konflik yang lebih luas. Di saat yang sama, Jepang juga harus menghadapi kenyataan pahit di utara. Pada tahun 1939, bentrokan pecah di Khalkhin Gol, wilayah perbatasan antara Mongolia dan Manchuria. Berbeda dengan pertempuran di Tiongkok, kali ini Jepang berhadapan dengan Tentara Merah Uni Soviet, sebuah kekuatan militer modern yang terorganisir dengan disiplin tinggi. Di bawah komando Jenderal Georgi Zhukov, Soviet melancarkan serangan yang terencana dan mematikan. Mereka menggunakan artileri berat, tank, dan manuver pengepungan yang belum pernah dihadapi Jepang sebelumnya. Hasilnya sangat mengejutkan. Pasukan Jepang dipukul mundur dan mengalami kerugian yang sangat besar. Melalui serangan lapis baja dan koordinasi artileri yang rapi, Zhukov menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi bisa dimenangkan hanya dengan keberanian dan semangat tempur. Bagi Jepang, kekalahan ini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan posisi di medan perang. Selama bertahun-tahun, sebagian pemimpin militer Jepang mempertimbangkan ekspansi ke Siberia sebagai langkah strategis berikutnya. Namun setelah kekalahan di Khalkhin Gol, gagasan itu mulai dipertanyakan. Pertempuran tersebut juga menunjukkan bahwa ancaman dari utara tidak bisa lagi dipandang remeh. Menghadapi perang di dua front, melawan Tiongkok dan Uni Soviet sekaligus berarti mempertaruhkan kehancuran strategis. Kesadaran inilah yang mendorong para pemimpin di Tokyo meninjau ulang strategi mereka. Dan pada akhirnya, perhatian Jepang mulai bergeser, bukan lagi ke utara, melainkan ke selatan. Perubahan arah strategi ini bukanlah keputusan, melainkan hasil kalkulasi yang semakin sempit. Asia Tenggara terlihat menjanjikan karena satu alasan utama, sumber daya alam. Wilayah ini menyimpan minyak, karet, dan berbagai bahan mentah penting bagi industri modern Jepang. Secara militer, wilayah-wilayah tersebut relatif lemah. Namun secara politik, mereka berada di bawah pengaruh atau perlindungan kekuatan Barat. Dalam buku Nomonhan, Japan Against Russia, 1939 karya Alvin D. Cooks, dijelaskan bagaimana kekalahan di perbatasan Mongolia menjadi momen ketika para perencana Jepang menyadari bahwa waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Setiap tahun perang berlanjut tanpa sumber daya baru berarti penurunan kemampuan tempur di masa depan. Selama dekade 1930, Jepang memasuki fase paling berbahaya dalam sejarahnya. Negara itu terjebak di antara dua tekanan, perang di Tiongkok yang belum selesai dan kebutuhan sumber daya yang semakin mendesak. Pertanyaannya bukan lagi tentang memperluas kekuasaan, melainkan bagaimana mempertahankan posisinya sebagai kekuatan militer utama di kawasan. Di ruang-ruang rapat pemerintah dan militer di Tokyo, satu fakta terus muncul dalam setiap perhitungan strategi. Sebagian besar minyak untuk menggerakkan mesin perang Jepang datang dari satu negara, Amerika Serikat. Pada akhir dekade 1930-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang masih berjalan layaknya mitra dagang biasa. Di pelabuhan-pelabuhan Amerika, kapal-kapal tanker tetap mengisi minyak dan memuat baja untuk dikirim ke Jepang. Saat itu, Washington belum melihat Tokyo sebagai ancaman langsung.
Bahkan ketika Jepang memperluas operasi militernya di Asia, sebagian besar pejabat Amerika masih memandang konflik tersebut sebagai perang regional yang jauh dari kepentingan Amerika Serikat. Sikap hati-hati Amerika terhadap konflik tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berakar pada pengalaman Perang Dunia I yang meninggalkan luka politik mendalam di Washington. Banyak warga Amerika merasa negara mereka telah mengorbankan terlalu banyak nyawa dan sumber daya dalam perang yang pada akhirnya tidak membawa perdamaian jangka panjang. Setelah perang berakhir, muncul keyakinan kuat bahwa Amerika seharusnya tidak lagi terlibat dalam pertikaian kekuatan besar di luar benua mereka. Dari sinilah lahir arus besar isolasionisme yang memengaruhi hampir seluruh perdebatan kebijakan luar negeri Amerika pada tahun 1930-an. Sentimen ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan resmi negara. Sepanjang pertengahan dekade 1930-an, Kongres mengesahkan serangkaian undang-undang yang dirancang untuk mencegah Amerika terseret ke dalam perang internasional. Penjualan senjata kepada negara yang sedang berperang dibatasi, dan kapal-kapal Amerika dilarang berlayar ke wilayah konflik. Tujuannya sederhana, menjaga Amerika tetap berada di luar pusaran perang dunia, apapun yang terjadi di luar negeri. Ketika Perang Jepang dan Tiongkok kedua pecah pada tahun 1937, kebijakan netralitas ini membuat ruang gerak pemerintah Amerika sangat terbatas. Washington memang mengutuk agresi Jepang dan secara diplomatik menunjukkan simpati kepada pemerintahan Chiang Kai-shek. Namun dalam praktiknya, langkah Amerika tetap sangat berhati-hati. Washington tidak mengirim pasukan, tidak menyatakan perang, dan tidak langsung menghentikan hubungan ekonomi dengan Jepang. Bagi para pemimpin di Washington, perang itu masih dianggap sebagai konflik regional yang terjadi jauh di Asia Timur. Di dalam pemerintahan Amerika sendiri, sebenarnya mulai muncul kekhawatiran bahwa situasi dunia sedang berubah dengan cepat. Presiden Franklin D. Roosevelt termasuk di antara sedikit pemimpin yang melihat bahaya tersebut lebih awal. Roosevelt memahami bahwa agresi militer yang terjadi di berbagai kawasan, di Eropa dan di Asia, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Jika dibiarkan, konflik-konflik itu bisa saling memperkuat dan mengganggu keseimbangan kekuatan dunia. Namun Roosevelt juga menyadari bahwa perubahan kebijakan yang terlalu drastis bisa menimbulkan reaksi keras dari Kongres dan publik Amerika yang masih ingin menjauh dari perang. Karena itu, perubahan sikap Amerika tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan tersebut berlangsung secara perlahan dan penuh perhitungan. Produksi industri militer mulai ditingkatkan dan pemerintah mulai mencari cara untuk membantu negara-negara yang menghadapi tekanan agresi tanpa harus secara resmi terlibat dalam perang. Langkah-langkah ini mencerminkan dilema besar yang dihadapi Washington pada masa itu. Di satu sisi, para pemimpin Amerika mulai menyadari bahwa ancaman global semakin nyata. Namun di sisi lain, mereka tetap harus mempertimbangkan keinginan kuat masyarakat Amerika yang belum siap untuk kembali terlibat dalam perang besar. Dalam bukunya Tower of Skulls, A History of the Asia-Pacific War, sejarawan Richard B. Frank menjelaskan bahwa pada akhir 1930-an Amerika Serikat berada dalam posisi yang unik. Negara itu secara ekonomi semakin terhubung dengan konflik di Asia dan Eropa, tetapi secara politik masih berusaha menjaga jarak. Banyak pembuat kebijakan di Washington memahami bahwa ekspansi Jepang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Namun mereka juga tahu bahwa masyarakat Amerika belum siap menerima kemungkinan perang. Selama beberapa tahun, jarak geografis memberikan rasa aman bagi banyak orang Amerika. Samudra Atlantik dan Pasifik dianggap sebagai pelindung alami yang memisahkan Amerika dari konflik besar di dunia. Selama perang terjadi ribuan kilometer jauhnya, banyak yang meyakini bahwa Amerika masih memiliki waktu untuk mengamati situasi dan menentukan langkah berikutnya. Ancaman perang tampak jauh, setidaknya untuk sementara. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama. Ketika Jepang mulai memperluas ekspansinya ke arah selatan untuk mencari sumber daya, pergerakan itu membawa mereka semakin dekat dengan wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan strategis bagi Amerika dan sekutunya. Pada titik inilah situasinya mulai berubah.
Bagi Washington, konflik di Asia tidak lagi dapat dianggap sebagai perang yang jauh dan terpisah dari kepentingan Amerika. Perlahan tapi pasti, Amerika mulai meninggalkan sikap netralnya terhadap ekspansi Jepang. Perubahan ini tidak terjadi melalui satu keputusan besar, tetapi melalui serangkaian langkah ekonomi dan diplomatik yang semakin meningkatkan tekanan terhadap Jepang. Langkah-langkah inilah yang secara bertahap mengubah hubungan kedua negara. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi di balik hubungan dagang perlahan berubah menjadi konfrontasi yang semakin sulit dihindari. Dan dalam waktu singkat, hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang akan bergerak menuju salah satu titik paling berbahaya dalam sejarah mereka. Perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Jepang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui serangkaian peristiwa yang perlahan menghubungkan konflik di Asia dengan dinamika politik global. Salah satu titik penting terjadi pada tahun 1940, ketika Jepang memutuskan untuk memperluas kehadiran militernya ke wilayah Indochina Prancis. Situasi internasional pada saat itu membuka peluang besar bagi Jepang. Prancis, yang secara resmi menguasai Indochina, baru saja mengalami kekalahan besar di tangan Jerman Nazi di Eropa. Kekalahan ini membuat pemerintahan kolonial Prancis di Asia berada dalam kondisi sangat lemah dan hampir tanpa dukungan militer. Bagi para perencana militer Jepang, kondisi tersebut merupakan kesempatan strategis. Dengan menempatkan pasukan di Indochina Utara, Jepang dapat memotong jalur suplai yang mengalir ke Tiongkok, sekaligus menempatkan diri lebih dekat ke wilayah Asia Tenggara yang kaya sumber daya. Namun langkah ini juga mengirim pesan yang sangat jelas ke Washington. Bagi Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, pendudukan Indochina menunjukkan bahwa ambisi Jepang tidak lagi terbatas pada perang di Tiongkok. Jepang kini tampak mulai bergerak ke arah selatan, menuju kawasan yang jauh lebih penting secara ekonomi dan strategis. Dari sudut pandang Amerika, jika ekspansi ini terus berlanjut, wilayah seperti Hindia Belanda, yang saat itu merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia, sangat mungkin menjadi target berikutnya. Pada bulan September tahun 1940, Jepang mengambil langkah lain yang semakin memperjelas arah kebijakannya. Tokyo menandatangani Pakta Tripartit bersama Jerman dan Italia. Perjanjian ini secara resmi membentuk poros militer antara ketiga negara tersebut. Secara praktis, fakta ini dimaksudkan untuk menghalangi negara lain, terutama Amerika, agar tidak ikut campur dalam perang yang sedang berlangsung di Eropa dan Asia. Namun di Washington, perjanjian itu justru dibaca sebagai tanda bahwa konflik global mulai menyatu menjadi satu blok kekuatan yang saling terhubung. Reaksi Amerika Serikat terhadap perkembangan ini pada awalnya tidak berbentuk tindakan militer, melainkan tekanan ekonomi. Pemerintah mulai memberlakukan pembatasan ekspor terhadap sejumlah bahan strategis yang dibutuhkan Jepang, termasuk logam dan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini dirancang untuk menekan kemampuan militer Jepang tanpa secara langsung memicu perang terbuka. Namun, tekanan yang paling menentukan baru datang pada tahun berikutnya. Pada musim panas tahun 1941, Jepang memperluas pendudukannya ke bagian selatan Indochina. Langkah ini membuat pasukan Jepang berada semakin dekat dengan jalur laut menuju Asia Tenggara, kawasan yang dikenal kaya akan minyak dan sumber daya penting lainnya. Bagi Washington, perkembangan ini dipandang sebagai bukti bahwa ekspansi Jepang tidak akan berhenti di Tiongkok. Presiden Franklin D. Roosevelt kemudian memutuskan untuk mengambil langkah yang jauh lebih tegas. Pada Juli tahun 1941, Amerika Serikat membekukan seluruh aset Jepang yang tersimpan di bank-bank Amerika. Kebijakan ini segera diikuti oleh Britania Raya dan Belanda, dua negara yang mengendalikan sebagian besar sumber minyak di Asia Tenggara. Dampaknya sangat besar. Tanpa akses ke sistem keuangan internasional dan tanpa izin membeli minyak dari perusahaan-perusahaan barat, Jepang tiba-tiba menghadapi ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya, kelumpuhan ekonomi. Minyak merupakan bahan bakar utama bagi seluruh mesin perang Jepang. Armada laut, pesawat tempur, kapal pengangkut, hingga industri militer semuanya bergantung pada impor minyak.
Tanpa pasokan baru, cadangan yang tersedia hanya bisa bertahan dalam waktu yang sangat terbatas. Perhitungan para perencana militer di Tokyo menunjukkan bahwa stok minyak Jepang mungkin hanya cukup untuk 1 hingga 2 tahun, bahkan jika penggunaannya dikontrol secara ketat. Inilah momen ketika krisis strategi berubah menjadi krisis waktu. Jika Jepang menerima tekanan tersebut dan menarik pasukannya dari wilayah yang telah diduduki, maka perang di Tiongkok yang telah berlangsung bertahun-tahun terpaksa harus dihentikan. Namun langkah mundur seperti itu juga berisiko mengguncang stabilitas politik di dalam negeri, terutama karena militer Jepang telah lama menjadikan ekspansi sebagai bagian dari kehormatan nasional. Sebaliknya, jika Jepang menolak mundur, maka satu-satunya cara untuk mempertahankan perang hanya dengan merebut sumber minyak baru secara langsung, yang berarti melakukan ekspansi militer ke wilayah-wilayah Asia Tenggara yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Barat. Dan tindakan tersebut hampir pasti akan membawa Jepang ke dalam konflik langsung dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam bukunya The Rising Sun, The Decline and Fall of the Japanese Empire, sejarawan John Toland menjelaskan bahwa embargo minyak tahun 1941 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam seluruh rangkaian krisis Pasifik. Para pemimpin Jepang memahami bahwa tanpa sumber energi baru, kekuatan militer mereka akan melemah setiap bulan. Embargo itu bukan hanya tekanan diplomatik, ia adalah batas waktu yang terus bergerak mendekat. Di Tokyo, perdebatan mengenai strategi kini berlangsung semakin intens. Secara rasional, menghentikan perang mungkin dapat menyelamatkan perekonomian Jepang. Namun keputusan itu juga berarti mengorbankan tujuan ekspansi yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh militer. Dalam situasi yang semakin buntu inilah, diplomasi mulai dipandang sebagai satu-satunya jalan yang masih mungkin membuka peluang keluar dari krisis. Dan dengan cadangan minyak yang terus menipis, waktu untuk mencari jalan keluar tersebut semakin sempit. Pada pertengahan tahun 1941, Jepang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Embargo minyak dan berbagai pembatasan perdagangan dari Amerika Serikat mulai melumpuhkan industri dan militer Jepang. Dalam situasi ini, para pemimpin di Tokyo melihat satu kemungkinan yang masih tersisa, diplomasi. Jika hubungan dengan Amerika Serikat dapat diperbaiki, ada harapan embargo itu bisa dilonggarkan. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki hubungan, tetapi membeli waktu. Dengan perdagangan internasional kembali terbuka, Jepang berharap dapat menjaga industri dan kekuatan militernya tetap berjalan, sambil mencari jalan keluar dari perang panjang yang telah menguras sumber daya negara selama bertahun-tahun. Untuk membuka jalan diplomasi, pemerintah Jepang mengirim diplomat senior ke Washington. Mereka bertugas melakukan perundingan langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Namun sejak awal, suasana pembicaraan sudah dipenuhi ketegangan. Secara resmi, kedua negara masih memiliki hubungan diplomatik dan tetap berkomunikasi. Namun di balik itu, kedua pihak sudah tidak lagi saling percaya. Amerika memandang ekspansi militer Jepang sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan Pasifik. Sebaliknya, Tokyo melihat embargo dan tekanan ekonomi Barat sebagai upaya memaksa Jepang mundur tanpa harus mengangkat senjata. Sepanjang tahun 1941, berbagai pertemuan digelar untuk mencari jalan kompromi. Jepang berusaha meyakinkan Washington bahwa mereka bersedia membatasi ekspansi lebih lanjut di Asia Tenggara, asalkan embargo ekonomi dicabut. Namun Amerika menuntut perubahan kebijakan yang jauh lebih besar. Washington menegaskan bahwa Jepang harus menghentikan perang di Tiongkok dan menarik pasukannya dari wilayah yang telah diduduki. Bagi Washington, langkah itu merupakan syarat dasar sebelum hubungan normal antara kedua negara bisa dipulihkan. Di pihak Amerika, perundingan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Cordell Hull. Bagi Hull, konflik yang terjadi di Asia bukan sekadar sengketa regional, melainkan persoalan prinsip internasional. Hull berpegang pada satu gagasan yang tegas, negara tidak boleh memperluas wilayahnya melalui kekuatan militer. Karena itu, tuntutan Washington terhadap Jepang pada dasarnya tidak berubah.
Jepang harus menghentikan agresi militernya dan kembali pada sistem hubungan internasional yang lebih stabil. Bagi para pemimpin militer Jepang, tuntutan tersebut hampir mustahil diterima. Perang di Tiongkok telah berlangsung selama beberapa tahun dan telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar. Menarik pasukan tanpa hasil yang jelas akan terlihat sebagai pengakuan bahwa strategi militer Jepang telah gagal. Selain itu, langkah mundur seperti itu berpotensi memicu krisis politik di dalam negeri karena kelompok militer memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan Jepang. Di sisi lain, kerumitan situasi juga dipicu oleh mekanisme pengambilan keputusan di Tokyo. Para diplomat yang bernegosiasi di Washington sebenarnya tidak sepenuhnya mengetahui rencana militer yang sedang disusun di dalam negeri. Ketika mereka mencoba meredakan ketegangan melalui kompromi, para pemimpin militer di Tokyo justru mulai mempertimbangkan kemungkinan perang dengan Amerika. Dengan demikian, pembicaraan militer dan diplomasi berjalan hampir bersamaan, tetapi tidak selalu saling terkoordinasi. Akibatnya, para diplomat di Washington seringkali tidak memiliki kepastian tentang sejauh mana Jepang benar-benar bersedia berkompromi. Pada akhirnya, kebuntuan perundingan mencapai titik paling jelas pada akhir November tahun 1941 ketika pemerintah Amerika menyerahkan sebuah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Hull Note. Dokumen tersebut berisi tuntutan yang sangat tegas. Jepang harus menarik seluruh pasukannya dari Tiongkok dan Indochina serta menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut. Sebagai imbalannya, Amerika bersedia memulihkan hubungan perdagangan dan membuka kembali jalur ekonomi yang sebelumnya diblokir. Bagi Washington, dokumen ini dipandang sebagai jalan untuk mengembalikan stabilitas di kawasan Pasifik. Namun bagi para pemimpin di Tokyo, isi Hull Note terasa seperti sebuah ultimatum. Jika Jepang menerimanya, maka seluruh proyek ekspansi yang telah dijalankan selama lebih dari 1 dekade harus dihentikan. Dengan demikian, semua pengorbanan militer dan ekonomi yang telah dikeluarkan selama perang akan tampak sia-sia. Dalam bukunya Japan 1941, Countdown to Infamy, sejarawan Eri Hotta menggambarkan bagaimana perundingan antara Tokyo dan Washington pada bulan-bulan terakhir sebelum perang berjalan di bawah tekanan waktu yang sangat berat. Kedua pihak sebenarnya masih berbicara, tetapi ruang kompromi semakin menyempit. Sementara diplomat mencoba mempertahankan jalur komunikasi, realitas strategis di kedua negara bergerak menuju arah yang berbeda. Di Tokyo, para pemimpin Jepang mulai menghadapi kenyataan yang semakin sulit dihindari. Setiap hari yang berlalu berarti cadangan minyak dan bahan bakar semakin menipis. Sementara itu, tekanan internasional tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang. Pilihan yang tersedia semakin terbatas, dan setiap keputusan yang diambil membawa risiko yang semakin besar. Waktu terus berjalan, persediaan bahan bakar semakin menipis, dan di pusat kekuasaan Jepang, pilihan untuk menghindari konflik besar semakin sempit. Pada akhir tahun 1941, para pengambil keputusan di Tokyo menghadapi situasi yang jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perdebatan yang berlangsung di lingkaran pemerintahan Jepang bukan lagi tentang perluasan pengaruh Jepang di Asia, melainkan tentang bagaimana menghadapi tekanan internasional yang semakin kuat, sementara sumber daya negara terus menipis. Dalam kondisi seperti ini, diskusi strategi tidak lagi berbicara tentang kemungkinan ideal, tetapi tentang pilihan yang dianggap paling realistis untuk mempertahankan posisi Jepang sebagai kekuatan besar. Para pemimpin militer dan politik Jepang sebenarnya memahami dengan baik keseimbangan kekuatan global. Mereka menyadari bahwa kemampuan industri Amerika Serikat jauh melampaui kapasitas Jepang. Amerika memiliki cadangan bahan baku yang melimpah, tenaga kerja dalam jumlah besar, dan industri yang mampu memproduksi kapal perang, pesawat, serta kendaraan militer dalam jumlah yang sulit ditandingi oleh negara manapun pada masa itu. Jika perang berlangsung dalam jangka panjang, keunggulan produksi tersebut hampir pasti akan menentukan hasil akhirnya. Kesadaran akan ketimpangan kekuatan ini justru membuat perdebatan di Tokyo semakin rumit.
Banyak perwira militer memahami bahwa perang terbuka dengan Amerika membawa risiko yang sangat besar. Namun pada saat yang sama, tekanan ekonomi dan politik yang telah menumpuk selama bertahun-tahun membuat pilihan untuk mundur semakin sulit diterima. Perubahan penting terjadi pada Oktober tahun 1941 ketika Hideki Tojo diangkat menjadi Perdana Menteri Jepang. Tojo dikenal sebagai tokoh militer yang memiliki pandangan tegas mengenai masa depan Jepang di Asia. Namun kepemimpinannya juga mencerminkan dilema besar yang sedang dihadapi pemerintah Jepang. Ia harus memimpin negara yang terjebak di antara dua pilihan sulit, menerima tekanan internasional dan mundur dari ekspansi, atau menghadapi kemungkinan perang dengan Amerika Serikat. Di tengah perdebatan itu, para perencana militer Jepang mulai menyusun strategi untuk menghadapi kesenjangan kekuatan dengan Amerika. Strateginya bukan untuk memenangkan perang panjang, melainkan menciptakan keunggulan militer yang cukup besar di awal perang sehingga Amerika dipaksa mempertimbangkan negosiasi sebelum konflik berkembang lebih jauh. Salah satu tokoh penting dalam perumusan strategi ini adalah Isoroku Yamamoto, Komandan Armada Gabungan Angkatan Laut Jepang. Yamamoto memahami dengan sangat baik potensi industri Amerika Serikat karena ia pernah menghabiskan waktu di Amerika Serikat sebagai perwira muda. Pengalaman tersebut membuat Yamamoto sadar bahwa Jepang tidak akan mampu mempertahankan perang jangka panjang melawan kekuatan industri Amerika. Namun justru karena pemahaman itulah Yamamoto mendorong strategi yang sangat berisiko. Menurutnya jika perang dengan Amerika tidak dapat dihindari, maka Jepang harus memulai konflik dengan serangan yang sangat kuat. Serangan awal itu harus mampu melumpuhkan kekuatan militer Amerika di Pasifik sejak awal perang. Dengan begitu, Jepang berharap memiliki waktu untuk merebut wilayah-wilayah penting di Asia Tenggara dan Pasifik sebelum Amerika sempat mengerahkan seluruh kekuatan industrinya. Logika di balik strategi ini sangat sederhana sekaligus berbahaya. Dengan menciptakan kemenangan awal yang dramatis, Jepang berharap Amerika akan menghadapi pilihan sulit. Melancarkan perang panjang yang mahal untuk merebut kembali wilayah yang telah jatuh ke tangan Jepang, atau menerima kenyataan baru di Asia dan membuka jalan menuju perundingan damai. Dalam kalkulasi para perencana militer Jepang, peluang terbaik untuk mempertahankan posisi mereka justru terletak pada serangan pertama yang menentukan. Namun strategi tersebut memiliki satu kelemahan besar. Jika Amerika memiliki cukup waktu untuk memperkuat pertahanan atau mengerahkan armadanya sebelum serangan utama terjadi, maka seluruh rencana Jepang bisa runtuh bahkan sebelum perang benar-benar dimulai. Karena itu, para perencana di Tokyo menyadari bahwa keberhasilan operasi mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan menciptakan kejutan yang benar-benar tidak terduga. Dalam bukunya At Dawn We Slept, The Untold Story of Pearl Harbor, sejarawan Gordon William Prank menjelaskan bahwa para pemimpin militer Jepang pada akhir tahun 1941 memahami taruhan yang sedang mereka ambil. Mereka tidak menganggap perang dengan Amerika sebagai pilihan yang mudah, tetapi sebagai risiko yang mungkin harus diambil jika semua jalur lain tertutup. Dalam suasana seperti itu, keputusan yang dihasilkan seringkali bukan yang paling aman, melainkan yang dianggap memberi peluang paling besar untuk mengubah keseimbangan situasi dalam waktu singkat. Pada akhirnya, strategi yang disusun di Tokyo bertumpu pada satu gagasan utama, menghancurkan kekuatan militer Amerika di Pasifik sebelum negara itu sempat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan industrinya. Jika operasi awal berhasil, Jepang berharap dapat menguasai wilayah-wilayah sumber daya yang sangat mereka butuhkan sekaligus memaksa Amerika menghadapi perundingan dari posisi yang lebih lemah. Namun seluruh perhitungan ini berdiri di atas satu asumsi yang sangat rapuh. Keberhasilan rencana tersebut tidak hanya membutuhkan kekuatan militer yang sangat besar, tetapi juga ketepatan waktu yang hampir sempurna. Dan lebih dari itu, operasi itu hanya mungkin berhasil jika serangan pertama datang tanpa peringatan. Dengan kata lain, seluruh strategi Jepang bertumpu pada satu hal yang sangat krusial, menciptakan kejutan total. Setelah keputusan strategis diambil di Tokyo, tahap berikutnya adalah melaksanakan operasi yang telah direncanakan secara rinci oleh Angkatan Laut Jepang.
Keberhasilan rencana ini tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada koordinasi yang sangat presisi. Armada yang akan melaksanakan operasi tersebut harus bergerak ribuan kilometer melintasi samudra tanpa terdeteksi, memastikan rencana itu tetap tersembunyi hingga operasi benar-benar dimulai. Pada akhir November tahun 1941, gugus tugas utama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mulai berlayar dari perairan terpencil di wilayah utara Jepang. Formasi ini terdiri dari 6 kapal induk didampingi kapal penjelajah, kapal perusak, dan beberapa kapal pendukung. Armada tersebut membawa ratusan pesawat tempur, pembom tukik, dan pembom torpedo yang telah dilatih secara khusus untuk operasi jarak jauh. Sasaran mereka adalah pangkalan utama Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor yang terletak di Kepulauan Hawaii. Rute perjalanan dipilih dengan sangat hati-hati untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi. Armada bergerak melalui jalur utara Samudra Pasifik, wilayah yang relatif sepi dari lalu lintas kapal dagang dan jauh dari jalur pelayaran utama. Selama perjalanan, seluruh komunikasi radio dihentikan. Tidak ada pesan yang dikirim dari kapal-kapal Jepang agar tidak meninggalkan sinyal yang dapat ditangkap oleh sistem intelijen Amerika. Dengan demikian, armada tersebut melintasi samudra hampir sepenuhnya dalam kesunyian. Keputusan untuk mematikan komunikasi radio juga membawa risiko tersendiri. Tanpa kontak langsung dengan markas besar di Jepang, para komandan armada harus mengandalkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Jika situasi di lapangan berubah secara tiba-tiba, seperti posisi mereka ditemukan atau kondisi di target berbeda dari yang diperkirakan, mereka harus mengambil keputusan sendiri tanpa arahan langsung dari Tokyo. Pada akhirnya, seluruh operasi bergantung pada disiplin, koordinasi, dan penilaian para komandan di lapangan. Operasi ini dipimpin oleh Laksamana Chuichi Nagumo, seorang perwira angkatan laut yang berpengalaman dalam memimpin armada kapal induk. Di bawah komandonya, 6 kapal induk Jepang membawa pesawat-pesawat yang akan menjadi inti serangan udara ke Pearl Harbor. Para pilot yang terlibat telah menjalani latihan intensif selama berbulan-bulan, termasuk latihan menjatuhkan torpedo di perairan dangkal yang dirancang menyerupai kondisi pelabuhan target mereka. Meski persiapannya sangat matang, operasi ini tetap merupakan taruhan besar. Jika armada Jepang terdeteksi sebelum mencapai jarak serang, situasinya bisa berubah drastis. Pasukan Amerika akan memiliki waktu untuk bersiap sementara armada Jepang berada ribuan kilometer dari pangkalan terdekat. Dalam kondisi seperti itu, mereka berisiko menghadapi pertempuran laut yang sangat berbahaya tanpa dukungan tambahan. Risiko tidak berhenti setelah operasi dilakukan. Setelah melancarkan serangan ke Pearl Harbor, armada Jepang masih harus kembali melintasi samudra yang sama menuju pangkalan utama di Jepang. Jika Amerika mampu mengerahkan kekuatan lautnya dengan cepat, kapal-kapal Jepang berpotensi dikejar selama perjalanan pulang. Dengan demikian, operasi ini bukan sekadar serangan cepat, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Dalam bukunya The Rising Sun, The Decline and Fall of the Japanese Empire 1936-1945, sejarawan John Toland menggambarkan bagaimana para perwira yang terlibat dalam operasi ini memahami sepenuhnya besarnya taruhan yang mereka ambil. Mereka tidak berangkat dengan keyakinan mutlak akan kemenangan, melainkan dengan kesadaran bahwa keberhasilan atau kegagalan operasi ini dapat menentukan masa depan Jepang dalam perang yang akan segera dimulai. Pada awal Desember tahun 1941, armada Jepang akhirnya mencapai posisi yang telah ditentukan di utara Kepulauan Hawaii. Di atas kapal-kapal induk, persiapan terakhir segera dimulai. Pesawat-pesawat dipersenjatai dan diposisikan di dek penerbangan. Para pilot menerima pengarahan terakhir mengenai rute penerbangan, target serangan, dan urutan operasi yang harus mereka jalankan. Di titik inilah seluruh rencana yang telah disusun selama berbulan-bulan memasuki tahap pelaksanaan. Keputusan yang sebelumnya dibuat di ruang rapat pemerintahan dan markas militer kini bergantung pada para pilot dan pelaut yang berada di tengah Samudra Pasifik. Dan ketika fajar mulai menyingsing di Hawaii, saat itu juga menjadi momen ketika semua perhitungan tersebut akhirnya diuji.
Pagi 7 Desember tahun 1941, aktivitas di Pearl Harbor berjalan seperti biasanya. Awak kapal menjalani rutinitas pagi, sebagian berada di ruang makan, sebagian lain bersiap untuk menjalankan tugas. Di dermaga, para teknisi memeriksa peralatan dan mempersiapkan pekerjaan rutin. Hari itu adalah hari Minggu dan suasana di pangkalan relatif tenang. Tidak ada peringatan darurat, tidak ada tanda ancaman yang terlihat dari pelabuhan. Di bawah langit yang cerah, tak seorang pun menyadari bahwa situasi akan berubah dalam hitungan menit. Tak lama kemudian, suara mesin pesawat mulai terdengar di atas Pulau Oahu. Gelombang pertama pesawat Jepang mendekati target mereka dengan formasi yang telah ditentukan. Pesawat torpedo terbang rendah menuju kapal-kapal yang berlabuh. Sementara itu, pembom tukik menjatuhkan diri dari ketinggian, mengarah ke dek kapal perang dan instalasi militer. Dalam waktu singkat, ledakan pertama mengguncang pelabuhan. Torpedo menghantam lambung kapal, bom menghancurkan bagian atas geladak, dan kobaran api mulai menyebar di beberapa titik. Kapal-kapal tempur yang berlabuh rapat di sepanjang dermaga menjadi sasaran utama. Serangan datang begitu cepat sehingga banyak awak kapal belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi ketika ledakan pertama terdengar. Di atas USS Arizona, sebuah bom menembus dek depan dan memicu ledakan besar di gudang amunisi. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar kapal dalam sekejap dan menewaskan ratusan pelaut yang berada di dalamnya. Dalam hitungan menit, pelabuhan berubah menjadi tempat yang dipenuhi asap tebal, api, dan serpihan logam. Suara ledakan bercampur dengan sirene darurat dan teriakan perintah yang memenuhi udara di tengah kepanikan. Pada awalnya, beberapa perwira bahkan belum mengetahui dari mana serangan itu datang. Ada laporan yang menyebut kemungkinan sabotase, sebelum akhirnya menjadi jelas bahwa pangkalan tersebut sedang menghadapi serangan udara berskala besar. Bagi para prajurit dan pelaut di lokasi, situasi itu terasa membingungkan sekaligus mencekam. Banyak yang berlari menuju posisi tempur tanpa instruksi yang lengkap. Awak meriam anti pesawat mencoba menembak pesawat yang melintas di atas pangkalan, sementara tim penyelamat berusaha menarik korban dari kapal-kapal yang terbakar. Dalam situasi seperti itu, perbedaan antara perintah resmi dan inisiatif pribadi menjadi tidak jelas. Banyak keputusan diambil secara spontan oleh orang-orang yang hanya mencoba bertahan hidup atau membantu rekan mereka. Setelah serangan pertama mereda, pangkalan masih berada dalam kekacauan ketika serangan berikutnya datang menghantam. Gelombang kedua pesawat Jepang dengan cepat memasuki wilayah Hawaii beberapa saat kemudian. Kali ini sasaran mereka lebih beragam: lapangan udara, fasilitas militer, dan kapal-kapal yang masih mampu bergerak. Serangan lanjutan ini memperbesar kerusakan dan mengurangi kemampuan pangkalan untuk merespons secara terkoordinasi. Pada hari yang sama, operasi militer Jepang juga berlangsung di berbagai wilayah Asia Pasifik. Serangan dilancarkan terhadap pangkalan-pangkalan barat di Filipina, Malaya, dan sejumlah wilayah lain di Asia Tenggara. Serangan-serangan ini dirancang untuk melumpuhkan pertahanan sekutu di kawasan tersebut dan membuka jalan bagi ekspansi Jepang menuju wilayah-wilayah yang kaya sumber daya. Bagi mereka yang berada di Pearl Harbor pagi itu, serangan tersebut bukanlah momen heroisme seperti yang sering digambarkan, melainkan rangkaian pengalaman manusia yang penuh kebingungan, ketakutan, dan keputusan yang diambil dalam hitungan detik. Pelaut yang terjebak di kapal yang tenggelam mencoba mencari jalan keluar melalui lorong-lorong yang dipenuhi asap. Pilot yang berhasil lepas landas dari lapangan udara mencoba mengejar pesawat penyerang dengan informasi yang sangat terbatas. Para dokter dan perawat di rumah sakit militer bekerja tanpa henti merawat korban yang terus berdatangan. Dalam bukunya At Dawn We Slept, The Untold Story of Pearl Harbor, sejarawan Gordon William Frank menggambarkan bagaimana pagi itu terasa seperti runtuhnya rutinitas yang selama ini dianggap stabil. Banyak prajurit Amerika yang memulai hari mereka tanpa bayangan bahwa dalam beberapa jam mereka akan berada di tengah serangan udara terbesar yang pernah terjadi di wilayah Amerika hingga saat itu.
Serangan di Pearl Harbor berlangsung kurang dari 2 jam, tetapi dampaknya langsung terasa di seluruh pangkalan. Beberapa kapal tempur tenggelam atau rusak berat, pesawat-pesawat di lapangan udara hancur, dan ribuan orang menjadi korban. Namun tidak semua target utama berhasil dihancurkan. Beberapa fasilitas penting tetap utuh dan sejumlah unit militer masih mampu beroperasi setelah serangan berakhir. Sebuah keadaan yang kelak memengaruhi jalannya perang di Pasifik. Ketika pesawat-pesawat Jepang akhirnya meninggalkan wilayah Hawaii dan kembali ke armada mereka di utara Pasifik, pangkalan Pearl Harbor berada dalam keadaan yang sangat berbeda dari beberapa jam sebelumnya. Api masih membakar sebagian kapal, tim penyelamat masih mencari korban, dan para komandan militer mulai menghitung kerugian serta memahami skala kerusakan yang baru saja terjadi. Peristiwa pagi itu segera menyebar ke seluruh dunia melalui laporan radio dan jaringan telegraf internasional. Di Amerika, kabar tentang serangan tersebut memicu gelombang kemarahan dan keterkejutan yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. Di Jepang, operasi militer itu pada awalnya dilihat sebagai keberhasilan besar yang membuka peluang bagi langkah-langkah berikutnya di Asia Pasifik. Namun dampak paling besar dari peristiwa tersebut bukan sekadar apa yang terjadi di Pearl Harbor, melainkan bagaimana hasilnya ditafsirkan oleh kedua negara yang kini berada di jalur perang. Bagi Jepang, serangan itu dianggap sebagai langkah awal untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Bagi Amerika Serikat, peristiwa tersebut memiliki makna yang jauh lebih luas. Kedua negara menyaksikan pagi yang sama, tetapi menafsirkannya dengan cara yang sangat berbeda. Dan dari perbedaan tafsir itulah, perang yang lebih luas segera tak terhindarkan. Setelah asap mulai menghilang dari langit Hawaii, para komandan militer Amerika mulai melakukan penilaian cepat terhadap kerusakan yang terjadi. Beberapa kapal tempur hancur atau tenggelam, ratusan pesawat tidak lagi bisa digunakan, dan korban jiwa jumlahnya sangat besar. Namun di balik kehancuran yang terlihat jelas, terdapat sejumlah fasilitas penting yang tetap utuh. Keberadaan elemen-elemen ini akan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana Amerika merespons serangan tersebut dalam bulan-bulan berikutnya. Salah satu fasilitas paling vital yang tidak tersentuh secara langsung adalah pusat penyimpanan bahan bakar di sekitar pangkalan Pearl Harbor. Tangki-tangki besar yang menyimpan jutaan barel bahan bakar tetap berdiri setelah serangan berakhir. Secara strategis, ketersediaan bahan bakar di Hawaii sangat penting bagi Angkatan Laut Amerika. Jika fasilitas ini hancur, armada Amerika di Pasifik mungkin terpaksa mundur ribuan kilometer ke pantai barat Amerika Serikat untuk mengisi ulang dan melakukan perbaikan. Selain pusat penyimpanan bahan bakar, fasilitas perbaikan kapal di pangkalan tersebut juga tetap dapat berfungsi. Galangan kapal, dok kering, dan infrastruktur teknis yang digunakan untuk memperbaiki kapal tidak mengalami kerusakan besar. Fasilitas-fasilitas ini memungkinkan Angkatan Laut Amerika memperbaiki kapal yang rusak tanpa harus memindahkannya jauh dari Hawaii. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa kapal yang semula dianggap tidak dapat digunakan kembali berhasil diperbaiki dan kembali bertugas. Faktor lain yang kemudian terbukti sangat penting adalah tidak hadirnya kapal-kapal induk Amerika di pelabuhan pada hari serangan. Beberapa kapal induk utama armada Pasifik sedang menjalankan misi terpisah di laut. Saat itu, kapal tempur masih sering dipandang sebagai simbol utama kekuatan angkatan laut. Namun perkembangan teknologi militer mulai mengubah pandangan tersebut. Dalam beberapa tahun berikutnya, kapal induk justru akan menjadi tulang punggung pertempuran di Pasifik. Terhindarnya kapal-kapal induk dari serangan memberi Amerika keuntungan yang sangat penting. Kapal-kapal ini memungkinkan Angkatan Laut Amerika tetap memiliki kekuatan udara berbasis laut. Dengan kemampuan tersebut, Amerika masih dapat melakukan operasi militer di Pasifik, baik untuk mempertahankan wilayahnya maupun melancarkan serangan balasan. Tanpa kapal induk tersebut, proses pemulihan kekuatan militer kemungkinan akan berlangsung jauh lebih lambat. Dalam bukunya The Rising Sun, The Decline and Fall of the Japanese Empire, sejarawan John Toland menekankan bahwa serangan di Hawaii memang berhasil menimbulkan kerusakan besar.
tetapi tidak melumpuhkan kemampuan Amerika untuk melanjutkan perang. Beberapa target kunci yang seharusnya bisa memperpanjang dampak strategis serangan tidak dihancurkan. Keputusan untuk tidak melancarkan gelombang serangan tambahan terhadap fasilitas logistik menjadi salah satu faktor yang kemudian diperdebatkan oleh para sejarawan. Dampak dari kondisi ini tidak langsung terlihat. Pada minggu-minggu pertama setelah serangan, perhatian publik Amerika lebih tertuju pada kapal-kapal yang tenggelam dan besarnya jumlah korban. Namun di tingkat perencanaan militer, keberadaan infrastruktur yang masih utuh memberi ruang untuk pemulihan yang lebih cepat daripada yang mungkin diperkirakan oleh para perencana Jepang. Sementara di Tokyo, operasi di Pearl Harbor pada awalnya dipandang sebagai keberhasilan spektakuler. Armada Pasifik Amerika tampak mengalami kerusakan serius, dan operasi militer Jepang di Asia Tenggara berkembang cepat dalam minggu-minggu berikutnya. Namun di Washington, para perencana militer mulai menyusun gambaran yang lebih menyeluruh tentang situasi yang sebenarnya mereka hadapi. Bagi Jepang, serangan tersebut dipandang sebagai langkah awal untuk memperluas operasi militer di kawasan Asia Pasifik. Namun bagi Amerika Serikat, peristiwa di Pearl Harbor justru memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Mobilisasi nasional dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehari setelah serangan di Pearl Harbor, suasana di Washington berubah drastis. Laporan yang terus berdatangan dari Pasifik membuat pemerintah Amerika memahami bahwa situasi telah berkembang menjadi krisis nasional. Serangan terhadap pangkalan militer di Pearl Harbor tidak lagi dipandang sebagai insiden militer semata, melainkan sebagai tindakan yang memaksa pemerintah Amerika segera mengambil keputusan besar. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt berdiri di depan Kongres Amerika Serikat untuk menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai pidato Day of Infamy. Dalam pidato tersebut, Roosevelt menyatakan bahwa tanggal 7 Desember tahun 1941 akan dikenang sebagai hari yang tercoreng oleh serangan mendadak terhadap Amerika Serikat. Dengan suara yang tegas, Roosevelt meminta persetujuan Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Reaksi di dalam gedung Kongres berlangsung. Para anggota legislatif yang sebelumnya berbeda pendapat tentang keterlibatan Amerika dalam perang kini menyadari bahwa konflik tidak lagi dapat dihindari. Dalam waktu singkat, Kongres menyetujui deklarasi perang terhadap Jepang dengan dukungan yang hampir bulat. Dengan keputusan itu, Amerika Serikat resmi memasuki perang yang selama bertahun-tahun berusaha mereka hindari. Namun perubahan yang terjadi tidak hanya terasa di kalangan politik. Reaksi publik di seluruh Amerika menunjukkan transformasi yang sangat cepat. Sebelum serangan di Pearl Harbor, banyak warga Amerika masih berpendapat bahwa konflik di Eropa dan Asia sebaiknya tidak melibatkan negara mereka secara langsung. Namun setelah serangan tersebut, pandangan itu berubah dengan cepat dan dukungan untuk tindakan militer meningkat secara luas. Perubahan sikap masyarakat segera diikuti oleh langkah-langkah besar dalam bidang ekonomi dan industri. Pemerintah mulai mengarahkan kapasitas produksi nasional untuk mendukung kebutuhan militer dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi barang konsumsi mulai dialihkan untuk membuat pesawat tempur, kapal perang, kendaraan militer, dan berbagai perlengkapan perang lainnya. Dalam waktu singkat, industri Amerika sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan perang. Proses ini melibatkan jaringan industri yang sangat luas. Perusahaan otomotif mulai memproduksi kendaraan militer dan mesin pesawat. Galangan kapal mempercepat pembangunan kapal perang dan kapal pengangkut. Pabrik baja memperluas produksinya untuk memenuhi kebutuhan konstruksi militer yang terus meningkat. Dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, Amerika mampu mempercepat produksi perlengkapan perang dalam skala yang sulit ditandingi oleh negara lain. Dalam bukunya Freedom from Fear, The American People in Depression and War,
Sejarawan David M. Kennedy menjelaskan bahwa mobilisasi industri Amerika setelah 1941 menjadi salah satu faktor penentu dalam Perang Dunia Kedua. Negara yang sebelumnya berusaha menjaga jarak dari konflik global kini mengerahkan seluruh kapasitas ekonominya untuk mendukung perang. Transformasi ini tidak hanya terjadi di pabrik dan galangan kapal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang semakin terlibat dalam upaya perang nasional. Dalam hitungan minggu, Amerika Serikat berubah dari negara yang berhati-hati terhadap konflik luar negeri menjadi kekuatan yang sepenuhnya terlibat dalam perang global. Serangan di Pearl Harbor tidak hanya memicu respons militer, tetapi juga membuka potensi industri Amerika yang sangat besar. Dengan mobilisasi ekonomi yang terus berkembang dan dukungan publik yang semakin meluas, konflik di Pasifik tidak lagi dipandang sebagai perang terbatas di satu kawasan, melainkan sebagai konfrontasi yang melibatkan kekuatan industri dan militer berskala global. Sebuah pertarungan antara kapasitas produksi Amerika dan strategi ekspansi Jepang yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Perang yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat, kini berkembang menjadi konflik yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, perang tersebut tidak hanya ditentukan oleh pertempuran di laut dan udara, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi, teknologi, dan daya tahan masyarakat yang mendukungnya. Dalam beberapa bulan pertama setelah pecahnya perang di Pasifik, pasukan Jepang bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan banyak pengamat militer. Operasi militer Jepang berhasil merebut sejumlah wilayah strategis di Asia Tenggara dan Pasifik Barat dalam waktu relatif singkat. Di berbagai kawasan, pasukan sekutu dipaksa mundur, pangkalan-pangkalan penting jatuh satu persatu, dan jaringan pertahanan Barat di kawasan tersebut mulai runtuh. Bagi para perencana militer Jepang, rangkaian keberhasilan ini tampak seperti bukti bahwa strategi serangan awal yang agresif dapat menciptakan realitas baru di kawasan Pasifik. Namun di balik keberhasilan militer tersebut, dinamika yang jauh lebih menentukan sedang berkembang di dalam Amerika Serikat. Setelah memasuki perang, pemerintah Amerika mulai mengerahkan kemampuan industrinya untuk membangun kekuatan militer dalam skala yang sangat besar. Program produksi yang diluncurkan tidak hanya bertujuan mengganti kerugian yang dialami pada awal perang. Pemerintah Amerika juga berupaya memperluas kapasitas militer secara keseluruhan untuk menghadapi konflik yang diperkirakan akan berlangsung lama. Dalam waktu singkat, galangan kapal Amerika mulai meluncurkan kapal perang dan kapal pengangkut dalam jumlah yang terus meningkat. Pabrik pesawat mempercepat produksi pesawat tempur dan pembom untuk memenuhi kebutuhan angkatan udara. Sistem produksi massal yang sebelumnya digunakan untuk industri sipil kini diterapkan secara luas dalam sektor militer. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan jumlah perlengkapan perang dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan pada awal konflik. Perkembangan ini secara perlahan mulai mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Pada tahap awal perang, Jepang masih memegang inisiatif melalui serangkaian operasi cepat di berbagai wilayah. Namun setiap bulan yang berlalu memberi Amerika waktu untuk memperbesar kekuatan industrinya. Kapal-kapal baru mulai memasuki armada, pesawat-pesawat baru memperkuat angkatan udara, dan pasukan tambahan dilatih untuk operasi militer di berbagai front. Situasi ini menciptakan perubahan fundamental dalam karakter perang yang sedang berlangsung. Konflik yang pada awalnya dipenuhi manuver militer cepat mulai berubah menjadi persaingan kapasitas produksi jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, negara yang mampu memproduksi lebih banyak kapal, pesawat, dan perlengkapan militer dalam jumlah besar menjadi faktor yang semakin menentukan. Dalam bukunya Tower of Skulls, A History of the Asia-Pacific War, sejarawan Richard B. Frank menjelaskan bahwa keberhasilan awal Jepang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mengubah realitas dasar konflik tersebut. Jepang mampu meraih kemenangan militer dalam tahap-tahap awal perang, tetapi kemampuan industri Amerika yang jauh lebih besar terus mempersempit peluang Jepang untuk mempertahankan keunggulan tersebut dalam jangka panjang. Akibatnya, strategi yang awalnya dirancang untuk kemenangan cepat justru menghadapi tantangan yang semakin berat.
Seiring berjalannya waktu, perbedaan kapasitas produksi antara kedua negara semakin terlihat jelas. Amerika mampu mengganti kapal yang hilang dengan cepat. Sebaliknya, setiap Jepang kehilangan kapal, pesawat, atau awak berpengalaman menjadi semakin sulit digantikan. Pada titik inilah, perhitungan strategis yang menjadi dasar keputusan perang mulai menunjukkan kelemahannya. Rencana untuk menciptakan tekanan cepat terhadap lawan tidak sepenuhnya memperhitungkan bagaimana konflik akan berkembang jika lawan mampu mengubah perang tersebut menjadi perlombaan produksi jangka panjang. Ketika perang berubah menjadi konflik berkepanjangan, faktor yang paling menentukan bukan lagi sekadar keberhasilan operasi militer awal, melainkan kemampuan mempertahankan perang dalam jangka panjang. Dan dalam perlombaan semacam itu, waktu secara perlahan mulai berpihak pada pihak yang memiliki sumber daya industri terbesar. Jika melihat kembali rangkaian peristiwa yang membawa dunia menuju perang di Pasifik, serangan terhadap Pearl Harbor tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan puncak dari proses panjang yang telah berkembang selama lebih dari 1 dekade. Sejak awal dekade 1930-an, Jepang bergerak dari satu keputusan ke keputusan berikutnya, memperluas pengaruh di Asia, terlibat dalam perang yang semakin besar, lalu menghadapi tekanan internasional yang terus meningkat. Pada tahap awal, setiap keputusan memiliki dasar pertimbangannya sendiri. Ekspansi dipandang sebagai cara untuk memperkuat posisi strategis dan menjamin akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan negara. Namun ketika perang di Tiongkok tidak berakhir dengan cepat, pilihan yang tersedia menjadi semakin terbatas. Dan ketika tekanan ekonomi dari negara-negara barat semakin kuat, para pemimpin Jepang mulai menyadari bahwa waktu tidak lagi berada di pihak mereka. Dalam situasi itulah, embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya mempercepat krisis yang telah berkembang sebelumnya. Tanpa akses terhadap sumber energi penting bagi mesin industrinya, Jepang menghadapi kenyataan bahwa kemampuan militernya akan terus melemah jika tidak mengambil langkah besar. Tekanan ini membuat ruang keputusan semakin sempit. Serangan terhadap Pearl Harbor kemudian muncul sebagai bentuk perjudian strategis. Para perencana militer Jepang berharap bahwa pukulan awal yang keras dapat menciptakan keseimbangan baru sebelum lawan sempat mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam perhitungan tersebut, kemenangan awal diharapkan memberi Jepang waktu untuk mengamankan wilayah yang mereka anggap vital dan membuka kemungkinan perundingan dari posisi yang lebih kuat. Namun sejarah jarang mengikuti perhitungan yang dibuat di ruang rapat para pemimpin. Serangan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan mundur justru menghasilkan reaksi yang berlawanan. Negara yang sebelumnya berusaha menjaga jarak dari konflik global berubah menjadi kekuatan yang sepenuhnya terlibat dalam perang. Dari sudut pandang sejarah yang lebih luas, Pearl Harbor bukanlah awal dari konflik di Asia. Peristiwa itu lebih tepat dipahami sebagai hasil dari rangkaian keputusan yang selama bertahun-tahun membentuk arah hubungan antara Jepang dan negara-negara Barat. Dan dalam banyak peristiwa besar dalam sejarah, keputusan yang paling berisiko seringkali tidak lahir dari keberanian semata. Ia muncul ketika para pengambil keputusan merasa bahwa semua jalan lain telah tertutup dan bahwa tindakan yang paling berbahaya mungkin juga menjadi satu-satunya cara untuk mengubah keadaan.